When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, I'm coming out fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilasono dari SRC Lia Minimarket. Nah, di kesempatan kali ini saya mau share lagi ada kejadian yang kurang mengenakan terjadi di SRC Lia Minimarket ya. Jadi kemarin tepatnya tanggal 19 Januari kami ternyata kedatangan pencuri. Nah, ini saya awali dulu ceritanya. Jadi sekarang tanggal 21 Januari. Jadi siang tadi saya ngecek di toko, kok ada yang janggal. Yang janggal itu seperti ini. Jadi ada produk yang variannya itu jarang laku dan barangnya itu baru datang, tapi kok sudah habis gitu. Biasanya kan itu menjadi sesuatu hal yang janggal. Jadi barang ini biasanya nggak begitu laku, stoknya biasanya ada 3, tapi terus baru datang sekitar semingguan, tapi kok sudah habis gitu. Nah, saya iseng-iseng ngecek di program kasir di komputer, loh stoknya itu masih ada 3, tapi barangnya di rak nggak ada. Terus dicek di gudang, ternyata barangnya juga nggak ada. Itu kan hal yang aneh ya, berarti ada barang yang hilang. Kemudian saya tanya ke anak-anak yang karyawan di toko, kok pada nggak tahu. Akhirnya saya telusuri di CCTV. Dari CCTV itu ketahuan bahwa saya hari ini kan tanggal 21 Januari, bahwa tanggal 19 Januari, 2 hari sebelum saya tahu bahwa barang itu hilang, itu ada pencuri masuk ke SRC Lia Minimarket. Nah, pencuri ini ada 2 orang. Jadi ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan itu pakai kerudung, tinggi sekitar 155 sampai 160 cm, badannya agak gemuk sedikit. Terus yang laki-laki itu pakai topi, agak kulitnya agak hitam, pakai kemeja warna hitam, dan kemeja itu agak oversize, agak lebar gitu. Jadi setelah usut ternyata di dalamnya kayaknya ada tasnya, sehingga dia bisa memasukkan barang-barang itu banyak. Jadi mereka berdua itu ternyata setelah saya cek CCTV di luar, mereka itu naik mobilnya all new R3 sekitar tahun 2003 sampai 2004, warna hitam. Plat nomornya tidak terlihat karena mungkin dicat sama dia. Terus parkirnya agak jauh dari toko. Mereka turun dari dari kursi penumpang, jadi bukan sopirnya ya. Dari sini kita tahu bahwa dia ada sopir standby di mobil, dan kemungkinan ini adalah sindikat, karena pasti setelah ngambil barang dia akan mengeluarkan di mobilnya, terus di stok dia ngambil lagi di toko yang lain, seperti itu ya kurang lebih. Oke, mereka masuk, si perempuannya nanya ke kasir, Mbak, ada kamar mandi? Ada. Mereka langsung ke yang wanita ke kamar mandi, yang laki-laki keliling area toko. Sudah ada karyawan curiga, ditanya, Pak, ada apa ya, nyari apa gitu? Oh, masih nunggu istri saya lagi di kamar mandi gitu jawabnya. Nah, kemudian ya akhirnya nggak curiga kan, karena memang lagi ke kamar mandi. Setelah itu, karena kondisinya adalah tepat pada saat pergantian shift, jadi ada yang masuk, ada yang pulang, anak-anak karyawan itu. Terus kondisi toko ya agak lumayan ramai, jadi di kasir itu tidak begitu concern ke pengunjung. Jadi akhirnya mereka leluasa untuk bisa bergerak. Nah,
dari pergerakannya mereka terlihat sangat profesional sekali dan sangat berani. Terbukti mereka tidak pakai masker. Mereka juga sempat melihat ke arah CCTV, berarti mereka sadar bahwa ada CCTV-nya. Kemudian mereka ngambilnya, dia tahu barang. Tahu barang dalam artian mana barang yang mahal, mana barang yang murah itu mereka tahu. Jadi mereka ngambil barang-barang yang mahal seperti facial wash-nya Calf, terus facial wash-nya Wardah, itu diambil kemasan yang besar yang harganya ya sekitar 35 sampai 50 ribuan lah. Yang mahal-mahal intinya. Terus si wanita itu ngambil, kemudian diserahkan ke yang laki-laki, dimasukkan ke dalam bajunya, yang di dalamnya itu kayak ada tasnya kayak gitu. Jadi ngambil 3 sabun dimasukin ke baju, terus mereka keliling lagi ngambil, mereka keliling lagi seperti itu. Terus mereka ke area perawatan rambut, mereka ngambil beberapa pomade juga. Jadi pomade yang diambil pun adalah pomade yang mahal. Jadi benar-benar mereka itu sudah tahu barang. Kemungkinan barang itu bukan dipakai sendiri tapi bakal dijual lagi karena mereka tahu bahwa barang itu nominalnya mahal. Dan setelah saya cek CCTV ini, mereka itu ngambilnya barang-barang mahal, kurang lebih kerugian selama 5 menit mereka berada di toko itu sekitar 500 sampai 700 ribu. Lumayan lah ya pendapatan seperti itu, karena yang diambil ya kayak Calf, kayak Wardah, terus facial wash yang harganya mahal dan posisinya mereka itu sudah sadar sekali bahwa mereka nyari lengahnya kasir seperti itu. Nah, dari sini kami sudah melakukan pelaporan ke polsek setempat. Mereka juga sudah melakukan penyisiran. Mereka akan mengarah ke arah mobil itu bergerak. Kemungkinan biar dapat tangkapan CCTV lebih jelas di area jalan sebelah sana. Sekarang sudah mulai proses dan sebenarnya dari peristiwa ini kita juga nggak berharap banyak ya, karena bisa dipastikan ini bukan orang sekitar sini karena mereka sepertinya datang dari jauh, bisa jadi dari luar kota. Mereka mungkin random aja ngambil toko yang sekiranya masih berkembang, istilahnya bukan toko modern. Terus mereka mengambil barang-barang yang bisa dipastikan barang itu mahal dan kemungkinan bisa dijual lagi seperti itu. Nah, pelajaran apa sekarang yang bisa diambil dari sini? Yang pertama adalah kita nggak bisa menjudge bahwa orang ini berbahaya atau tidak, karena seperti bisa kita lihat mereka yang datang itu seperti suami istri ya, suami istri yang berada juga bawa mobil. Kita nggak akan kepikiran bahwa mereka akan nyolong dan segala macam. Jadi ya kita harus waspada di segala apapun yang terjadi gitu ya, waspada. Terus kemudian apa yang perlu lagi dikembangkan adalah ya kewaspadaan kita bisa cek stok ya. Misalkan kalau hari ini saya tidak ngecek stok, mungkin juga nggak akan tahu bahwa ada kejadian 2 hari sebelumnya. Dan akan sangat sulit sekali, misalkan itu sudah terlanjur hilang beberapa waktu lama, pastikan CCTV itu nindes ya. Saya nggak akan bisa dapat gambar sejelas ini, pelakunya seperti ini tuh akan sangat susah sekali dapatnya. Jadi ya harus aware dengan barangnya, kira-kira oh barang ini dipajang kok belum lama kok hilang dan segala macam, itu kita harus peka seperti itu. Terus berarti ada pelajaran berikutnya adalah alatnya juga harus ditambah. Mungkin ada bagian yang kurang tepat pemasangan CCTV-nya, harusnya kasir itu ada monitor kontrol CCTV. Jadi ketika ada pergerakan mencurigakan, kasir itu bisa standby, bisa tahu bahwa gerak-gerik orang ini mencurigakan dan bisa ditindak lanjuti saat itu juga, seperti itu ya. Itu pelajarannya. Jadi kejadian seperti itu, kronologinya seperti itu. Sekarang proses di kepolisian sedang berjalan. Pihak yang berwenang berwajib itu sedang mencarikan barang bukti CCTV di beberapa area sekitar sini. Semoga bisa segera ketangkep dan tidak merugikan toko-toko lain. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat, bisa dijadikan pelajaran buat kita semua
bahwa bahaya itu ada di mana saja, apalagi toko seperti kita. Itu aja, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Salam.